Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai harga pokok produksi, ya, atau menghitung HPP, di mana untuk menunjang tugas yang sudah saya berikan untuk mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di situ harus menghitung harga pokok produksi, ya. Dan kemarin ada beberapa mahasiswa yang menanyakan, ya, mengenai teknik menghitung harga pokok produksi. Nah, makanya pada kesempatan hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai harga pokok produksi. Oke ya. Di sini kita akan lihat, ya, atau saya akan bahas hanya satu, ya, karena untuk metode penentuan harga pokok produksi atau menghitung HPP itu ada dua, ada full costing dan variable costing, ya. Dan ini saya akan bahas yang mudah terlebih dahulu, ya, yaitu metode produksi full costing, ya, karena untuk pembelajaran yang lebih dalam lagi untuk variable costing dan lain-lain nanti akan dipelajari di mata kuliah berikutnya. Oke, metode full costing di sini yaitu menentukan harga pokok produksi, yang dimana semua biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, ya. Jadi paling gampang, ya, untuk mengingatnya bahwa semua komponen-komponen biaya, ya, untuk memproduksi atau untuk memperoleh suatu barang, ya, itu dibebankan ke dalam harga pokok, ya, sebagai harga dasar, harga pokok yang nantinya akan dijadikan dasar sebagai harga jual, ya, atau berapa keuntungan yang akan diperoleh, kira-kira seperti itu. Jadi paling gampang, intinya apapun, ya, biaya ataupun komponen yang kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut, ya, atau menciptakan barang tersebut, maka itu dihitung sebagai biaya, ya. Seperti itu kira-kira pengertian metode full costing, ya. Nah, ini kita lihat, ya, metode harga pokok produksi pada metode full costing terdiri kurang lebih, ya, pertama di sini ada biaya bahan baku, ya. Biaya bahan baku itu ialah biaya-biaya atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu produk, ya. Ini kalau perusahaan manufaktur atau kita ingin berbisnis dengan membuat suatu produk, menciptakan produk baru, ya. Nah, ini jadi biaya-biayanya harus biaya bahan baku ini harus kita rinci terlebih dahulu, ya, untuk menentukan harga pokoknya. Saya ambil contoh, misalkan kita akan membuat suatu, anggaplah yang mudah, ya, kita membuat cappuccino, ya, atau minuman es cappuccino, ya, dimana di situ bahan bakunya adalah biasanya cincau, ya, serbuk cappuccino, ya, gula, susu, ya, dan biaya gula, susu sudah, cincau sudah, ya. Nah, cupnya juga, ya, ini nanti dimasukin aja, ya, ke dalam biaya bahan baku, ya. Cupnya, kemasannya kalau kita ada di situ, ya, kita bikin kemasan, ini dimasukin ke sini, ya. Terus setelah biaya bahan baku, ya, itu ada biaya tenaga kerja, ya. Nah, biaya tenaga kerja ini biasanya di dalam bisnis rumahan atau home industry atau bisnis kecil-kecilan, ya, jarang diperhitungkan, ya, oleh para pegiat bisnis, ya, karena mereka biasanya hanya menghitung harga bahan baku, ya, terus sama keuntungannya berapa, seperti itu, ya. Nah, itulah biasanya kalau harga jualnya murah atau keuntungannya tipis, biasanya di sini sebenarnya si pengusaha tersebut atau pebisnis tersebut mengalami kerugian di situ, ya. Walaupun kelihatannya untung, tapi di situ sebenarnya rugi. Karena kenapa? Biaya tenaga kerja di sini tidak diperhitungkan, gitu, ya.
Nah, sebaiknya ya dalam menentukan metode penentuan harga pokok produksi ya, kita harus memperhitungkan biaya tenaga kerja ini ya, walaupun kita sendiri yang mengerjakan ya. Dan sebagai acuan kita bisa hitung misalkan dengan metode harga banyak cara ya. Saya ambil contoh nanti kira-kira seperti ini. Bentar. Kita buka Microsoft Excel dulu ya sebagai penunjang. Jadi untuk menentukan biaya tenaga kerja, anggaplah ya kita acuan sini UMR ya. UMR ini per bulan, UMR per bulan ini per minggu ya, per hari, per jam. Contoh di sini kita anggap misalkan UMR-nya 4 juta ya. Oke. Nah, berarti kalau per minggu ini adalah dibagi 4 ya. Atau 1 juta. Ya, kalau per hari berarti ya 4 juta dibagi dengan 30 hari ya, 1 bulan atau 26 hari, sorry. Kita 26 hari kerja ya efektifnya. Nah, kalau per jam berarti ini ya, sejam ini dibagi dengan per hari itu 24 jam. Oke ya. Artinya harga per jam ini adalah 6.410 ya. Nah, ini nanti bisa dijadikan dasar ya ketika kita membuat produk tersebut berapa jam ya. Misalkan 10 jam ya, anggaplah misalkan 10 jam. Sorry, kita jangan 10 jam, 8 jam satu hari ya. Satu hari kita bisa menghasilkan misalkan anggaplah tadi cappuccino ya, misalkan tadi cappuccino cincau itu. Cappuccino cincau ternyata sehari kita bisa membuat anggaplah misalkan 1000 cup ya. Artinya ya, bebannya adalah ya, bahwa kita bagi per harinya aja ini dibagi dengan 1000. Ya, jadi per hari ya, biaya kos per hari dibagi dengan kuantitinya ya. Nah, inilah biaya yang dibebankan ke produk ya, untuk tadi biaya tenaga kerja ya, untuk HPP. Nah, berarti Rp154 dibebankannya ya. Nah, nanti bisa dihitung aja di sini UMR-nya bebas mau berapa ya, yang kira-kira masuk akal lah gitu ya. Masa iya misalkan cappuccino ya, kita jualan cappuccino tapi UMR-nya UMR ini kan UMR otomotif nih 4 juta ini ya. Nah, kita sesuaikan dengan itu yang dan layak atau bisa secara akal masuk di akal lah gitu ya. Kuantitinya juga sama, nanti kita bisa cek berapa sebenarnya gitu ya. Nah, ini untuk menentukan harga biaya ya, harga tenaga kerja. Nah, kebanyakan para pengusaha bisnis ya, kecil-kecilan itu kebanyakan ya tidak menghitungkan ini ya. Sehingga seolah-olah untung tapi tidak maju-maju perusahaannya ya, atau usahanya. Karena sebenarnya tenaga kerjanya itu habis di sini ya, di tenaga kerja. Oke, selanjutnya setelah menghitung biaya tenaga kerja, di sini ada biaya overhead pabrik ya, atau variabel. Nah, ini biaya overhead pabrik adalah biaya yang memang dipakai tidak dipakai ya, ini biasanya timbul ya. Tapi ketika dipakai atau dipakai produksi ini meningkat ya. Untuk bisnis kecil-kecilan biasanya ini bisa berbentuk
Anggaplah tadi misalkan kita bikin cappuccino cincau tadi ya. Artinya di sini adalah biaya overhead pabriknya itu bisa berupa biaya mesin pemanas, biaya listriknya ya. Nah, ini memang agak sulit dihitungnya ya, tetapi sebenarnya bisa gitu ya, menggunakan metode-metode formulasi berapa watt, sekian watt, itu lebih detailnya ya. Nah, ini bisa kalau memang serius bisa dihitung secara detail. Ya, tinggal berapa watt, dan ketika pemakaian pemanasan itu berapa watt yang digunakan ya. Artinya bahwa ketika kita banyak mengepres dari cappuccino tadi, maka wattnya akan naik ya, atau akan tinggi. Tapi kalau misalkan standby saja, itu biasanya wattnya standar. Nah, itu overhead pabrik ya. Terus selanjutnya di sini adalah biaya tetap ya. Biaya tetap itu biaya-biaya yang mau produksi atau tidak produksi itu biasanya harus dikeluarkan ya. Contoh misalkan kita buka kios cappuccino tadi di suatu tempat dengan biaya tempatnya nyewa ya. Nah, itu berarti harus dihitung juga ya, bahwa itu biaya sewa itu harus dibebankan terhadap produk kita itu ya. Kalau tidak ada ya tidak usah dibebankan, atau bisa diestimasikan juga ya. Anggap aja misalkan walaupun di rumah itu ceritanya menyewa gitu, jadi kita bisa bebankan. Nah, dan itu kan akan menambah keuntungan. Oke ya. Jadi kita ambil contoh bagaimana dengan biaya tetap ini ya. Kalau dibebankan ya, nanti tidak akan ada hitung-hitungannya ya, akan otomatis. Oke, sampai sini mungkin sudah paham ya. Kalau nanti belum paham, silahkan ketik di kolom komentar pertanyaannya ya, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat ini ada contoh ya, contoh soal ya. Produksi pada tahun 2020 PT ABC produksi sebanyak 1000 produk A ya. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A ya pada PT ABC tersebut ya. Ini biaya bahan baku misalkan ya, ini 200 per unit ya. Jadi ini udah dibagi per unit ya. Terus biaya tenaga kerja langsung yang tadi yang mengerjakannya ternyata 150 per piece-nya ya. Terus biaya overhead variabel ya, yang tadi misalkan anggaplah yang mesin pemanas ya 400 per unitnya. Biaya overhead tetapnya 150.000 lah, anggaplah ini misalkan biaya sewa ya. Terus biaya pemasaran, kalau ada biaya pemasaran ya silahkan dimasukin sini, kalau nggak ada dikosongkan ya. Terus biaya pemasaran variabel, kalau misalkan kita bikin sistem beli 2 dapat 1 misalkan, nah itu kan ada. Jadi ketika penjualan meningkat, maka ini ada biaya ini akan meningkat ya, karena ada variabel pemasaran. Terus biaya admin atau umum dan tetap, ini kalau ada silahkan dicantumkan. Ini kalau di perusahaan itu biasanya yang kaitan dengan administrasi, bikin surat jalan dan lain-lain ya. Jadi dibebankan ya. Ini dimasukin semua, nanti seperti ini kira-kira perhitungannya. Nah, ini produk A ini dijual dengan harga 2.000 per unit ya, kita lihat. Dan produk A terjual 1.000 unit, artinya pas bikin langsung laku ya, laku semua itu ceritanya. Nah, hitung harga pokok produksi menggunakan metode double costing. Nah, inilah ya simulasi bagaimana kita menghitung harga pokok produksinya ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi biaya bahan baku tadi 200 per unit ya, dikali 1.000 jadi 200.000 ya. Terus biaya tenaga kerja langsung 150 dikali dengan 1.000 juga, karena tadi diproduksinya 1.000 ya, jadi 150.000. Biaya overhead variabel 400 per unit dikali 400.000. Biaya overhead tetap, nah tadi yang ini agak sorry, ini 150 ya, jadi di sini 150. Totalnya adalah HPP ini adalah di 900, harga pokoknya keseluruhan beban yang dikeluarkan untuk memproduksi produk A tersebut gitu ya. Nah, kita hitung berapa sih sebenarnya harga per unitnya gitu loh. Ya, ini kita bisa hitung karena tadi produksinya 1.000, berarti 900 ini dibagi dengan 1.000 sehingga
satu piece ini berarti jatuhnya biaya harga pokoknya adalah 900 seperti itu ya. Nah terus nah ini lihat ya, ini adalah tadi sudah sampai di sini sudah selesai sebenarnya ya. Artinya kita membuat suatu hitungan harga pokok produksinya ya. Jadi setelah kita tahu harga pokok produksinya, barulah kita bisa membuat laporan rugi laba ya. Bagaimana laporan rugi labanya? Untuk membuat laporannya ya, nanti kita akan bahas dalam video berikutnya. Oke, untuk metode harga pokok produksi saya cukupkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.